Dari pagi sampai siang ini di Bait Al-Hanan ada sesuatu yang berbeda. Kami menjalani satu program yang luar biasa, ibarat arus listrik yang tadinya sudah mulai meredup, kami sudah mulai stabil lagi. Ada cas yang luar biasa hari ini. Ada program seminar motivasi dan launching buku dari penulis Mondok Itu Keren, Bapak Akbar Zainuddin MJW. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dengan ide-ide yang luar biasa. Maka sangat disayangkan jika kemudian manfaat ini hanya kami dapatkan hanya seisi pondok saja. Maka untuk mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar lagi, maka hari ini, pagi ini kita akan berbagi bersama dengan beliau, Bapak Ustadz Akbar Zainuddin. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik sekali Umi. Ini luar biasa. Saya tidak hanya merasa kedatangan seorang motivator, tapi seorang saudara, guru, dan apa sebutannya ya Ustadz ya? Masya Allah. Jadi alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih sudah berkenan hadir di pondok pesantren kami. Tapi ada hal-hal yang memang sangat menarik untuk dibicarakan, diobrolkan kembali. Terlebih kalau saya melihat tulisan-tulisan antum itu, kalau film itu genrenya sama ya. Motivasi yang luar biasa. Dan ada satu hal yang menarik. Ada di situ tulisan kalau manjada wajada, ya manjada wajada. Jadi semua hampir secara keseluruhan buku antum, nuktatul intilaknya itu dari situ, manjada wajada. Maka seberapa kuat adagium manjada wajada mewarnai hidup antum sehingga menjadi sumber inspirasi untuk antum. Silahkan. Jadi Umi ya, manjada wajada itu pertama kali ini pepatah Arab yang kemudian kita dapatkan di pesantren. Waktu itu kita cuma menghafalkan, tapi saya pikir ini tidak hanya bisa sekadar jadi hafal, tapi ini filsafat hidup yang bisa kemudian mengubah hidup kita. Akhirnya itu saya jadikan itu sebagai sebuah filsafat hidup. Filsafat hidup yang tidak hanya itu menjadi hafalan, tapi itu kemudian menjadi pegangan hidup. Akhirnya kemudian manjada wajada saya maknai dengan bermacam-macam lah, bermacam-macam hal, bermacam-macam prinsip, yang akhirnya kemudian menjadi framework. Saya menjadikan sebagai model. Itu saya buatkan modelnya, model sukses manjada wajada itu seperti apa, yang itu kemudian saya breakdown. Ada manjada wajada untuk santri, manjada wajada untuk pekerja, manjada wajada untuk guru, manjada wajada untuk entrepreneur. Nah begitu banyak itu manjada wajada yang akhirnya kemudian frameworknya sama, tapi kemudian saya breakdown. Itulah kenapa buku saya itu banyak sekali yang temanya manjada wajada. Manjada wajada. Karena itu sebagai seorang penulis saya bikin frameworknya dulu. Framework besar manjada wajada itu seperti apa, yang itu kemudian saya bagikan itu sesuai dengan segmen targetnya. Betul. Karena kalau kita bicara buku itu, kalau saya pikir itu semakin segmented itu semakin bagus. Karena bicara kebutuhan dia apa. Jadi saya bicara kebutuhan belajar untuk santri sendiri, untuk pelajar umum sendiri, untuk mahasiswa sendiri. Saya bicara tentang motivasi kerja untuk guru sendiri, untuk pegawai umum sendiri, pegawai pemerintahan sendiri. Nah, itu motivasi umumnya ada, tapi kemudian saya breakdown dengan motivasi-motivasi yang untuk segmen-segmen tertentu ini. Begitu Umi, kenapa kemudian manjada wajada ini menjadi banyak sekali. Iya, bismillah, masya Allah ya Ustadz. Berarti kan manjada wajada ini sudah apa ya, jadi passion ya dalam diri antum.
tidak hanya sebatas hafalan, tapi juga sudah merasuk dan ingin juga orang lain juga merasakan hal yang sama dengan berbagai segmen ya. Betul. Dari mulai pelajar, dari mulai anak-anak, dewasa gitu ya, sampai ke orang tua. Nah, yang kami tahu Manjada Wajada ini kan ada gium yang diajarkan di pesantren, terutama diawali sejarahnya itu dari para gontorian ya, dari pesantren Darussalam Gontor. Nah, seberapa besar kecintaan antum terhadap dunia pesantren, dalam hal ini khususnya Gontor yang telah membesarkan antum dan pola pikir yang sebegitu luar biasanya? Kalau saya ditanya dari mana asal mula saya bisa menjadi seperti sekarang, saya selalu bilang semua bermula dari pesantren. Semua bermula dari pesantren, pesantren yang mengajarkan saya untuk bagaimana berdisiplin. Pesantren yang mengajarkan saya bagaimana kita survive dalam hidup. Pesantren yang mengajarkan saya bagaimana kita berani mengambil keputusan. Pesantren yang mengajarkan saya bagaimana menjadi pemimpin. Pesantren yang mengajarkan saya bagaimana menjadi dipimpin. Jadi pesantren yang menyiapkan saya menjadi seperti sekarang. Dan bukan hanya saya, ribuan, puluhan ribu alumni pesantren itu dari seluruh Indonesia itu disiapkan di pesantren. Jadi pesantren membentuk nilai, membentuk jati diri. Itu kurikulum yang ada di pesantren. Itu benar-benar kurikulum yang tidak hanya di kelas. Maka kalau orang bertanya di pesantren jam berapa sampai jam berapa masuk kelas, saya bilang di pesantren itu beda. Kalau di luar itu jam masuk kelas itu jam 8, jam 7 sampai jam 12, jam 7 sampai jam 3. Tapi di pesantren kurikulum kita itu adalah kehidupan 24 jam. Nah, itu yang bisa membentuk orang. Pesantren membentuk kebiasaan, pesantren membentuk karakter, yang itu akhirnya membentuk saya. Nah, kalau ditanya seberapa dalam pesantren, di nadi darah saya. Masya Allah. Masya Allah. Karena itu yang membentuk hidup saya. Jadi pesantren itu sangat luar biasa, berjasa besar buat saya bisa membentuk seperti sekarang. Itu ya karena pesantren. Masya Allah Ustadz, masih dengan semangat Manjada Wajada. Saya dengar tadi antum sampai sekalipun saya masih di tanah air, tapi cita-cita saya untuk terus belajar masih ingin. Saya masih tidak hanya membatasi diri di dalam negeri, tapi saya ingin sekolah ke luar negeri. Begitu ya Ustadz? Iya. Nah, ini sebetulnya patut diambil pelajaran oleh kita semua, sebetulnya bukan hanya anak-anak sebagai pelajar, bahwa kita harus terus bermanfaat, bahwa sepanjang hayat kita terus harus menuntut ilmu, tidak hanya berhenti pada satu titik dan kita merasa puas di situ. Maka satu pertanyaan yang menggelitik saya, bagaimana cara antum tetap menjaga semangat untuk terus mengambil peran penting, semangat untuk mengilmui diri, dan semangat untuk terus manfaat sepanjang hayat? Karena saya belum selesai nih satu. Kayaknya udah mulai mau jawab. Jadi sebagian anak-anak kita terlihat bahkan rapuh bahkan dari awal, terutama generasi sekarang. Nah, maka apa sebetulnya kiat-kiat antum dalam menjaga semangat ini? Hidup kita itu harus terus menjadi relevan dengan setiap zaman. Jadi kalau kita berhenti belajar, maka selesai. Saya ini sebelum milenial. Kalau belum enggak generasi kolonial. Oh, jangan. Jadi, sebelum milenial. Ya. Jadi generasi sebelum. Kalau saya masih harus tetap relevan dengan generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, maka saya harus terus belajar. Kalau saya berhenti belajar, maka selesai hidup kita. Dan saya itu suka mengajar, guru. Kalau guru berhenti mengajar, maka yang terjadi ilmunya itu obsolete, ilmunya itu hilang, ditempah. Harus zaman yang luar biasa, perkembangan ilmunya yang sangat luas.
ketika kita itu ingin mentransfer ilmu, maka saya harus belajar lagi. Nggak boleh berhenti belajar. Itu juga yang diajarkan pondok, bahwa kita tidak boleh berhenti belajar. Ketika kita berhenti belajar, maka kita selesai. Ya, betul. Zaman sekarang, kenapa anak-anak itu kadang tidak mau belajar? Karena kurang memahami betapa masa depan itu harus mereka raih. Nggak punya tujuan hidup. Tujuan hidupnya untuk apa? Kadang-kadang nggak punya. Pokoknya asal hidup. Ketika asal hidup kita nggak punya tujuan, maka kita nggak akan pernah punya semangat dalam hidup. Maka ketika kita, ini kenapa sih saya mau belajar lagi misalnya ya? Ini karena saya pengen tetap relevan, tetap bermanfaat sampai kapanpun. Orang umur 50 mulai akan siap-siap pensiun. Saya nggak akan pensiun. Justru ini baru mau mulai. Masya Allah. Justru ini baru mulai. Kehidupan itu orang life begin at 40. Tapi ketika saya ini umur saya 50. Life begin at 50. Umur saya baru mulai. Orang mau pensiun, saya malah baru akan memulai sesuatu yang baru. Ketika saya baru akan memulai sesuatu, itu maka saya butuh modal keilmuan untuk bagaimana memulai itu. Karena saya tahu hidup kita ini adalah hidup yang terus berkembang. Ketika kita itu tidak lagi belajar, maka kita akan selesai. Maka tujuan hidup itu, anak-anak itu yang rapuh tidak mau belajar karena tidak tahu tujuannya mau kemana. Tujuannya mau kemana itu nggak ngerti. Terus yang kedua, mereka memang budayanya itu budaya instan. Budaya instan yang serba cepat, serba tidak ada perjuangan. Nah itu memang tantangan kita sebagai pendidik, itu generasi yang strawberry cepat, instan. Maunya instan, nggak mau berjuang. Ini tantangan besar kita. Ini sebagai pendidik ini adalah bagaimana membangun sebagai orang tua juga ya. Anak-anak itu mau berjuang. Anak-anak yang mau berjuang bukan untuk siapa-siapa, tapi masa depan mereka. Jadi harus punya tujuan. Yang kedua, harus dilatih bagaimana berjuang. Jadi orang tua kita, pendidik juga harus tegaan. Kadang-kadang nggak tega kita lihat anak-anak kita itu diajarin untuk mandiri, itu kadang-kadang nggak tega. Padahal itu yang kan membuat mereka itu rapuh, yang membuat mereka itu menjadi nggak kuat, nggak siap menerima tantangan karena kita nggak tega. Kita mendidik mereka, mendisiplinkan mereka, itu menjadikan mereka kuat untuk kebaikan mereka sendiri. Betul. Kebaikan mereka sendiri. Betul. Jadi di satu sisi mereka harus tumbuhkan apa tujuan hidup mereka. Di sisi lain kita harus menciptakan sebagai pendidik itu sistem yang membuat mereka terus berjuang, mau berjuang, berani. Memahami hidup lebih untuk tetap menjadi orang yang manfaat, penuh inisiatif ya Ustadz. Tuh. Berbicara tentang hidup berdampingan dengan generasi yang notabene bukan generasi kita, Ustadz, saya satu generasi nggak kita ya Ustadz? Ya, maka menjaga untuk, kalau bahasa saya, menjaga untuk tetap terjaga, menjaga kita untuk tetap terjaga dari pola anak-anak. Untuk kita atau untuk mereka, anak-anak kita, anggap ini proyek masa depan yang tidak semua orang, ya kan Ustaz? Ya. Kita capek nih jadi guru, jadi penulis, berharap anak-anak tetap pada jalurnya. Ya. Kan berarti kita harus membuat diri kita tetap terjaga, nggak bisa meleng dikit. Nah, apa harapan besar antum dari upaya yang selama ini antum usahakan? Ini bagian dari usaha kita. Guru, para penulis, itu semuanya berusaha menjaga supaya anak-anak tetap berada di koridornya. Apa harapan antum? Jadi saya majada-wajada itu, saya pengen pertama itu orang sadar bahwa mereka itu punya potensi besar. Orang sadar punya potensi
Saya ingin membangunkan potensi mereka bahwa mereka bisa, mereka punya potensi. Saya keliling ke banyak tempat di daerah-daerah itu, seringkali itu mereka itu punya potensi besar, tapi mereka tidak berani punya impian-impian hebat. Nah, saya pengen itu mereka berani untuk punya impian hebat. Mereka sadar bahwa saya punya potensi besar, punya potensi hebat. Jadi mereka berani punya impian-impian hebat. Lalu setelah mereka punya impian hebat, saya ingin mereka itu berani berjuang, berani berjuang untuk impian mereka. Karena hanya itu yang bisa mereka lakukan untuk mencapai impian. Kalau mereka tidak berani berjuang, mana bisa mereka mencapai impian? Jadi ketika mereka sudah menetapkan this is my dream, ini yang harus saya capai, mereka tidak patah semangat. Mereka tahu bahwa ini harus terus dicari, ini terus, bahwa step by step mereka harus dapatkan itu. Mereka mau berjuang. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka saya yakin, saya pengen semua orang itu bisa memaksimalkan semua potensi yang mereka miliki. Itu harapan besar saya, bahwa kita berjuang, kita ngomong setiap orang, kita di mana-mana, kita sebarkan ini. Dakwah kita satu hal sederhana, kamu punya potensi, semua, ayo, kamu bangun, kamu punya potensi besar dan potensimu tidak terbatas. Tidak terbatas. Kita itu, batasan kita itu impian kita. Mungkin kita punya keterbatasan sekarang, tapi ini sekarang. Buat kita hidup itu bukan untuk sekarang. Kita hidup itu untuk 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Betul. Maka jangan sampai kemudian kita terhenti karena keterbatasan kita sekarang. Karena kita hidup bukan untuk sekarang. Mungkin kita terbatas, tapi kita pengen, ayo. Mungkin kamu terbatas sekarang, ya, fasilitas terbatas, ini terbatas, tapi impian kamu yang akan melintasi batas-batas itu. Karena bisa kita itu, semua orang itu bisa melintasi batas-batas itu dengan apa? Impian. Dan ini janji Allah kok. Tinggal kita minta doa, Allah itu akan melampaui keterbatasan itu. Saya selalu percaya, keajaiban itu selalu ada. Keajaiban itu selalu ada. Dan itu sudah sejarah dari masa lalu bahwa keajaiban itu terjadi. Nabi-nabi sampai Nabi Muhammad banyak sekali keajaiban di dunia ini. Nah, saya pengen itu semua orang percaya bahwa the miracle is there, the miracle is you. Keajaiban itu ada. Setiap orang punya potensi yang harus dia kembangkan, dia ledakkan. Manjada Wajada itu misi saya. Baik Ustadz, Masya Allah. Kalau ngobrol dengan antum kayaknya nggak cukup 2 menit 3 menit 2 jam 3 jam. Ini luar biasa. Bagi saya secara pribadi, dengan Pondok Pesantren Bait Al-Hanan ini ibarat suntikan baru, suntikan semangat supaya terus memicu dan memacu saya dan anak-anak dan seluruh struktur di pondok ini, manajemen di pondok ini untuk tetap semangat apapun kondisinya. Mengutip kata-kata yang terus antum gaungkan, keajaiban itu selalu ada. Para pemirsa Al-Hanan TV yang dimuliakan Allah, kami sangat berterima kasih kepada Ustadz pimpinan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami hari ini mendengarkan motivasi-motivasi yang datang dari hati yang begitu tulus, datang dari pengalaman selama bertahun-tahun mondok, karena beliau tidak hanya berbicara tentang pondok, tapi beliau adalah seorang santri yang mengalami secara langsung kehidupan di pondok pesantren, merasakan manfaat yang luar biasa ketika sudah keluar dari pesantren, dan tetap memiliki semangat sebagai seorang santri ketika sudah terjun ke masyarakat, bahkan jauh dari dunia pesantren. Para pemirsa yang dirahmati Allah, keajaiban itu selalu ada. Maka dengan semangat
manjada wajada, kita pasti akan bisa melalui masa depan yang gemilang. Dari Bait Al-Hanan, terima kasih sudah menonton. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ustaz. Cukup. Cukup. Adzan. Kita ke